Hai semuanya, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi terbarukan. Di sini kami mengambil energi terbarukan dari energi angin. Lalu kami akan menjelaskan mulai dari peran, cara kerja, distribusi atau transmisinya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, di sini saya Muhammad Fikri Al-Kautsar akan menjelaskan perannya. Energi listrik tenaga angin adalah salah satu sumber energi terbarukan yang semakin banyak dimanfaatkan di berbagai negara. Perannya sangat penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan kekuatan angin untuk digerakkan turbin, energi ini dapat menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi karbon atau polusi udara. Selain ramah lingkungan, energi angin juga membantu peningkatan ketahanan energi nasional karena angin merupakan sumber daya alam yang tersedia secara melimpah dan gratis. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu juga dapat dimanfaatkan di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama, sehingga mendukung pemerataan, pembangunan, dan akses listrik yang lebih merata. Secara keseluruhan, energi listrik tenaga angin memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya Andika Pratama akan melanjutkan materi berikut. Materi berikut adalah cara kerja. Cara kerja PLTB dimulai dengan gerakan angin yang mengenai baling-baling atau turbin angin. Baling-baling terdiri dari beberapa bilah yang dipasang pada sumbu. Ketika angin mengenai baling-baling, energi kinetik angin tersebut akan mentransfer gerak putar pada turbin. Turbin ini merupakan komponen utama yang bertanggung jawab mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin kemudian dialirkan ke generator. Generator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada umumnya, generator yang digunakan pada PLT angin adalah generator sinkron yang terdiri atas starator dan rotor. Rotor yang terhubung pada turbin akan berputar, menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pada stator. Perubahan medan magnet ini akan menghasilkan arus listrik yang kemudian dialirkan ke sistem kelistrikan. Selanjutnya, saya Syafruddin Akbar akan melanjutkan materi ini. Tolong disimak ya. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB memanfaatkan energi kinetik angin untuk memutar baling-baling turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, transmisi. Setelah listrik dihasilkan di PLTB, tegangan listrik dinaikkan di gardu induk atau gitet. Kemudian, listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau QTET atau saluran udara tegangan tinggi ke gardu induk utama atau jaringan transmisi lainnya. Jaringan transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi. Yang ketiga, distribusi. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Listrik kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM atau saluran kabel tegangan menengah atau SKTM ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik diturunkan lagi hingga 220 volt yang sesuai untuk rumah tangga. Setelah itu, listrik disalurkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Setiap energi yang digunakan untuk membangkit listrik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan angin. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga angin. Berikut penjelasannya. Dia sumber energi yang terbarukan. Energi tidak pernah habis dan dapat diandalkan selamanya. Selanjutnya, tanpa emisi. PLTB tidak menghasilkan emisi sehingga minim menimbulkan hujan asam maupun gas rumah kaca. Dia space-nya kecil. Dia hanya memerlukan bangunan beberapa meter guna membentuk pondasi turbin. Selanjutnya, kekurangannya. Angin bersifat sulit diprediksi dan sulit diandalkan pada saat-saat tertentu. Lalu, biayanya cukup besar. Selain itu, pembangunannya juga harus jauh dari sumber beban serta harus memerlukan transmisi berbiaya tinggi.
Selanjutnya, ancaman bagi kehidupan hewan. Burung yang terbang bebas memiliki kemungkinan tertabrak turbin angin. Nah, ini adalah contoh PLTB di Sidrap yang terletak di Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Cidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Merupakan pembangkit listrik tenaga bayu pertama dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW dari 30 turbin angin. Listrik yang dihasilkan oleh PLTB Sidrap disalurkan ke jaringan PLN melalui sistem interkoneksi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Sulawesi Barat. Sistem ini mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, serta sebagian wilayah Palu di Sulawesi Tengah. Sore hari ini saya berada di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat di sini telah kita resmikan selesai pembangkit listrik tenaga bayu sebesar 75 MW dan pembangunannya diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ini pembangunan sangat cepat sekali. Coba kita lihat. Banyak kincir angin di sini dan yang saya senang tiang-tiang yang dipakai untuk turbin ini adalah buatan dalam negeri, yaitu buatan dari Banten, dan kita harapkan ke depan seluruh komponen yang ada bisa dibuat di dalam negeri. Ini beliau yang membangun, Pak Erwin. Selamat sore Pak Erwin. Ya, selamat sore. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar Pak. Kami akan membangun terus untuk negara Pak, untuk kepentingan negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih. Pak Dirut PLN. Terima kasih Pak Presiden diresmikan. Mudah-mudahan kita berlanjut dengan proyek-proyek berikutnya di Bayu ini Pak. Terima kasih Pak. Pak Bupati Sidrap. Ya, terima kasih Pak Presiden. Ini kebanggaan buat masyarakat Sidrap Pak. Terima kasih atas peresmian ini Pak. Inilah pembangkit listrik tenaga bayu yang dibangun di Kabupaten Sidrap. Sebentar lagi juga akan selesai di Kabupaten Jeneponto, nanti ke Tanah Laut, kemudian ada lagi nanti di Sukabumi, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Masya Allah, teman-teman ya.